Untuk anakku semua, salam sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita mempelajari KD yang kedua tentang permasalahan pokok ekonomi. Tujuan kita untuk mempelajari permasalahan pokok ekonomi yang pertama, supaya kamu sebagai peserta didik ibu dapat menjelaskan masalah ekonomi yang ada di dunia ini. Ya. Jadi untuk ini permasalahan ekonomi. Dari awal, masalah ekonomi inti adalah bahwa jumlah kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Itulah sebabnya dikatakan langka. Karena jumlah kebutuhan manusia itu tadi tidak terbatas, alat pemuas kebutuhan manusia terbatas, itulah sebabnya kita bekerja bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu dan alat pemuasnya terbatas. Jadi di sini permasalahan ekonomi dibagi dua. Satu, permasalahan ekonomi klasik. Dua, permasalahan ekonomi modern. Dalam permasalahan ekonomi klasik ini ada tiga: produksi, distribusi, konsumsi. Ya. Produksi diartikan adalah suatu kegiatan atau proses menambah nilai guna barang. Ya. Sekali lagi ibu katakan, produksi adalah suatu kegiatan atau proses menambah nilai barang. Contohnya kayu itu sudah berguna, tapi jika kayu itu dibuat meja lebih berguna, ya, lebih berguna. Maka dalam permasalahan produksi ada tiga. Yang pertama, pengadaan input. Yang kedua, prosesnya. Yang ketiga, peningkatan hasil atau dikatakan output. Jadi dalam produksi, pengadaan input ini yang dimaksud input di sini adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi ada 4. Yang pertama alam, yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat adalah skill. Jadi misalnya dalam pengadaan tenaga kerja, bagaimana kita adakan penerimaan tenaga kerja melalui pengumuman, baik misalnya media cetak di surat kabar ataupun melalui teknologi online. Yang kedua, proses. Proses ini misalnya tadi kayu menjadi meja, tentu ada di sana prosesnya. Bagaimana pengadaan kayu tersebut. Kemudian bagaimana mengolah kayu itu menjadi meja dan yang tahan lama. Misalnya menggunakan bahan pengawet. Kemudian bagaimana supaya meja itu dilihat masyarakat menarik, tentu harus diberikan warna yang menarik. Ya. Kemudian bagaimana meja itu sampai kepada masyarakat, nanti itu adalah merupakan proses distribusi. Oke. Yang ketiga, peningkatan hasil atau output. Nah, kalau kita seorang pengusaha, kita harus mempunyai berpikir bagaimana supaya hasil produksi kita banyak, karena proses produksi yang banyak akan menghasilkan
pendapatan yang banyak. Jadi seorang pengusaha harus berupaya meningkatkan hasil produksinya dengan berbagai cara. Misalnya menambah modal, ya, menambah jam kerja, memperluas pemasaran, mencari animo masyarakat supaya tertarik akan produksi yang kita hasilkan. Maka pengusaha mempergunakan berbagai promosi, ya, berbagai promosi. Ada yang membuat misalnya kalau dibeli 2 gratis 1. Ini adalah proses dalam peningkatan hasil yang termasuk pendapatan. Bisa dipahami anakku? Oke. Kalau bisa, sekarang distribusi. Kalau sudah tadi diproduksi dalam jumlah banyak, bagaimana barang yang telah diproduksi ini dapat sampai kepada masyarakat? Maka harus ada kegiatan yang dikatakan distribusi. Jadi distribusi adalah penyaluran barang dari produsen, dari konsumen kepada, selangi, distribusi adalah penyaluran barang dari produsen kepada si konsumen. Konsumen itu adalah pemakai. Maka distribusi ini ada 2, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung, misalnya Bu Turnip seorang produsen, Ibu menghasilkan misalnya pakaian, maka Ibu langsung menjumpai masyarakat atau konsumen. Itulah yang dikatakan distribusi langsung. Tetapi kalau distribusi tidak langsung, Ibu misalnya mempergunakan agen. Jadi Ibu penghasil, tapi yang menyalurkan hasil produksi pakaian tadi bukan Bu Turnip, tapi Ibu pergunakan agen, ya, atau dikatakan sebagai salesman dia, atau kalau perempuan adalah sales girl. Oke. Nah, jadi itulah dikatakan distribusi. Sedangkan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan atau proses menghabiskan guna atau manfaat nilai daripada suatu barang. Nah, di sini Ibu menggunakan spidol. Maka spidol ini sudah saya gunakan mulai tadi menulis, berarti Ibu melakukan kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi. Menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang. Jadi dalam hal mengkonsumsi ini juga harus kita perhatikan, ya, jangan lebih besar konsumsi kita daripada pendapatan. Nah, itulah yang merupakan permasalahan ekonomi klasik. Lalu permasalahan ekonomi modern. Ada 3, apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksinya. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi. Baik, dalam permasalahan ekonomi modern yang pertama, apa dan berapa yang diproduksi. Kalau kita misalnya sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang produsen, pertanyaan yang pertama ini harus kita jawab. Apa? Dalam hal ini, kita tentukan jenis produksi apa yang mau kita produksi. Ya, contohnya misalnya, seorang produsen harus mampu dia memproduksikan apa yang belum ada di masyarakat atau di pasar. Kenapa harus demikian? Karena
Kalau seperti itu, setiap kita memproduksikan barang akan bisa terjual habis. Karena kalau tidak terjual habis, maka akan terjadi yang dikatakan overproduksi. Overproduksi itu akan merugikan seorang produsen. Kenapa? Tidak memperoleh uang. Jadi di sini harus kita tentukan jenis barangnya, itu maksudnya apa. Apa ini ya dikatakan jenis barang. Kalau berapa berarti ini menyatakan jumlah. Oke. Jumlah dalam produksi pun tidak bisa berkelebihan. Contohnya, kalau produksi rumah makan misalnya kan, maka dia tidak boleh menghasilkan produksi makanannya berlebihan. Apalagi kalau makanan itu cepat basi atau busuk. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti habis terjual, maka makanan yang sudah diproduksikan itu akan busuk, yang berakibat kerugian siapa yang mengalami? Si pengusaha. Jadi seorang produsen harus memperhatikan jumlah produksinya. Yang kedua, bagaimana memproduksi? Bagaimana? Oke? Tadi kalau dikatakan apa dan berapa, ini ada pertanyaan what atau what. Sedangkan bagaimana produksinya, how. Ya. Ada pertanyaan bagaimana produksinya. Ini menyangkut tekniknya. Ya. Nah, kalau dikatakan bagaimana, ini menyangkut cara, metode, strateginya. Bagaimana memproduksinya. Jadi dalam proses pertanyaan bagaimana memproduksinya, seorang pengusaha harus tahu bagaimana memproduksikan produksi yang sudah ditentukan, menggunakan metode apa dia, menggunakan mesin apa dia, ya. Jadi di sini harus ditentukan. Misalnya, kalau selama ini digunakan mesin produksi yang biasa, kurang mampu memproduksi dengan cepat, maka seorang pengusaha harus membeli mesin-mesin yang modern, yang lebih canggih. Contoh misalnya pada sektor pertanian. Kalau pada perekonomian tradisional, masyarakat itu ngarit atau dikatakan kemudian mengolah sendiri, tidak pakai mesin. Setelah mesin maju, ya, kita lihat sekarang ada robot yang digunakan untuk memanen. Begitu luasnya sawah bisa langsung dipergunakan untuk memanen padi. Dalam waktu berapa jam sudah berapa hektar habis. Jadi di sini penggunaan teknologi. Dalam pertanyaan yang kedua, bagaimana memproduksi? Ada 3 pertanyaan yang harus terjawab. Bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam produksi barang dan jasa? Oke, pemanfaatan sumber daya. Sumber daya itu ada 2, nah. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Jadi bagaimana cara pemanfaatan sumber daya manusianya? Yang dimaksud di sini adalah tenaga kerjanya. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana memastikan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana memastikan metode tertentu yang paling efisien dari sumber daya yang sangat diperlukan. Efisien, tepat waktunya.
Ya, kalau misalnya kita mau memproduksikan 1000 unit barang hari ini dalam waktu mulai dari jam 8 sampai jam 12 harus selesai. Nah, berarti kita dapat menggunakan tadi metode yang lebih efisien. Ya, karena sesuatu pekerjaan kalau dilakukan dengan waktu yang efisien, ini sangat menguntungkan bagi seorang pengusaha. Lalu yang ketiga, dalam permasalahan ekonomi, untuk siapa diproduksi? Ya, bahasa lainnya for whom. Ya, for whom. Untuk siapa? Kalau misalnya anak-anak didik kami mau memproduksikan snack, maka untuk siapa snack itu diproduksi? Kalau untuk anak-anak, tentu kita membuat cara pemakingannya, pembungkusannya, bagaimana supaya snack itu dilihat oleh anak-anak menarik, maka kita kemas dia, kita bungkus dengan bungkusan misalnya gambar-gambar, ipin-ipin, atau SpongeBob, mana yang bisa menarik masyarakat. Ya, dibuat bungkusannya besar, padahal isinya itu hanya 1/4 dan dibuat warnanya begitu menarik. Ya, begitu menarik. Jadi inilah untuk mencari animo daripada anak-anak. Ya, kalau misalnya snack itu untuk orang tua, zaman sekarang nak maunya yang asli. Jadi kita gunakanlah dalam proses produksinya menggunakan gula yang asli. Karena apa? Orang tua lebih suka memakai yang dikatakan yang asli. Kalau anak-anak tidak. Jadi di sini perlu kita perhatikan produksi yang kita lakukan itu apakah untuk anak-anak, orang dewasa, ya, atau remaja, maka harus kita sesuaikan. Oke? Bisa dipahami nak? Nah, jadi permasalahan ekonomi modern ada 3. Bagaimana dan berapa yang diproduksi. Kemudian saya ulangi, yang pertama apa dan berapa yang diproduksi. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana memproduksinya. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi. Sedangkan permasalahan ekonomi klasik, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, untuk anak didik ibu bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa paham, karena waktu kita sudah berakhir, maka ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.